Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad sore tanggal 20 Jumadil Tsaniyah 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kematian kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat berterima kasih kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Muqri hafizahullah ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk mengisi di Masjid Imam Asy-Syafi'i ini, dan mudah-mudahan masjid ini termasuk pusat dakwah salafiyah yang ada di Kabupaten Sangatta ini. Dan juga saya ucapkan kepada panitia yang telah bersusah payah berjuang untuk terjadinya kegiatan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin atau kita mengadakan kajian khusus untuk ibu-ibu yang kita angkat temanya adalah sebaik-baik wanita. Dan tentunya batasan atau standar sebaik-baik wanita bukan dari hawa nafsu manusia, bukan dari akal pikiran manusia, akan tetapi standar sebaik-baik wanita adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah ta'ala maksud dari tema kajian kita sebaik-baik wanita adalah menyebutkan sifat-sifat wanita-wanita yang merupakan wanita-wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan penyebutan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan penyebutan ini ibu-ibu, saudari-saudari sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti, mengamalkannya sehingga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama tentang sebaik-baik wanita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani. Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu nisa'il alamin arba'un. Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah imra'atu Fir'aun." Artinya, sebaik-baik perempuan atau wanita di alam semesta ini ada 4. Yang pertama Maryam bintu Imran, kemudian Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Muhammad, kemudian Asiyah istri Imran. Ini hadis sahih dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir. Kita ingin kupas kenapa Maryam alaihissalam adalah sebaik-baik wanita. Maryam bintu Imran, Maryam bintu Imran, sebaik-baik wanita. Coba perhatikan ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-42. Dari sini nanti sampai ayat yang ke-43 kita akan mengetahui kenapa Maryam adalah sebaik-baik perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Artinya, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus engkau," atau memilih engkau, lebih tepatnya memilih engkau dan mensucikan engkau dan memilih engkau di atas seluruh wanita sealam semesta. Di atas seluruh wanita sealam semesta. Kita baca tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, "Hadza ikhbarun minallahi ta'ala
bima khatabat bihil malaikatu Maryam. Artinya ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang disampaikan oleh para malaikat kepada Maryam alaihissalam, an amrillahi lahum bidzalik, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk para malaikat dengan hal itu. Apa perintahnya? Annallaha qad istafaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Maryam, ai ikhtaraha likathrati ibadatiha wa zahadatiha wa syarafiha wa tuhriha minal aqdar wal waswas wastafaha thaniyatan marratan ba'da marratin li jalalatiha ala nisa'il alamin. Perhatikan ibu-ibu yang ingin menjadi sebaik-baik wanita, contoh Maryam bintu Imran. Allah telah memilih Maryam. Kenapa? Karena saking banyak ibadahnya. Ini yang pertama. Saking banyak ibadahnya. Jadi sifat sebaik-baik wanita Anda akan dapatkan, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, banyak-banyaklah ibadah sebagaimana Maryam. Kita ingin tahu bagaimana sih ibadahnya Maryam alaihissalam. Coba perhatikan, saya bacakan beberapa perkataan para ulama salaf tentang bagaimana ibadahnya Maryam. Disebutkan oleh perhatikan, disebutkan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir ketika Allah berfirman, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi, wahai Maryam, uqnuti, beribadahlah yang panjang kepada Rabbmu dan sujudlah. Kata Imam Yahya bin Abi Katsir, lihat ibadahnya Maryam, sajadat hatta sajadat hatta nazala al-ma'ul asfaru fi 'ainaiha. Subhanallah. Maryam alaihissalam sujud sampai saking lamanya sujud turun air kuning dari di dalam kedua matanya. Jadi saking lamanya sujud keluar nanah dari kedua matanya. Subhanallah. Ini Maryam. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin seperti Maryam menjadi sebaik-baik wanita, beribadahlah yang banyak. Jangan seperti penghuni neraka yang mana mereka nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, salah satu tafsiran wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita-wanita yang cuma memakai, cuma memperhatikan perkara dunia, perkara akhir, perkara kecantikan, rambut, alis mata, bulu mata, kuku, model baju, model tas, tetapi dilihat dari ibadahnya nol. Berlakulah seperti Maryam. Berlakulah seperti Maryam, yang mana Maryam alaihissalam beliau beribadah sampai saking lamanya sujud dari kedua matanya keluar nanah. Saking lamanya sujud dari kedua matanya keluar nanah. Lihat yang lain lagi. Tafsiran dari
ulama-ulama terdahulu tentang bagaimana ibadahnya Maryam. Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala berkata, rakadat fi mihrabiha raq'atan wa sajidatan wa qa'imatan hatta nazala al-ma'ul asfaru fi qadamaiha radhiyallahu anha. Artinya, dia Maryam alaihissalam berdiam di mihrabnya dalam keadaan ruku atau sujud atau berdiri sampai-sampai keluar dari kedua telapak kakinya air kuning, yaitu nanah. Saking lamanya ruku, saking lamanya sujud, saking lamanya berdiri di dalam sholat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ibadahnya Maryam sehingga menjadi sebaik-baik wanita. Maka jika ibu ingin menjadi sebaik-baik wanita, hendaklah beribadah seperti Maryam. Bukan hanya memperhatikan penampilan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, cantikkah, warna kulitnya putihkah, merah mudakah, kuning langsatkah, ataupun kecoklatan-coklatankah, tidak dilihat. Dan juga tidak dilihat dari harta kalian, wahai para muslimat. Akan tetapi dilihat dari hati kalian, yaitu iman dan amal kalian. Beda lagi Imam Mujahid rahimahullah ta'ala menafsiri ayat ini. Kata Imam Mujahid, kanat Maryamu alaiha salam taqumu hatta tatawarrama ka'baha. Artinya Maryam alaihissalam beribadah yang lama dengan cara sholat yang lama sampai tatawarrama ka'baha, sampai kedua tumit Maryam bengkak. Wal qunut huwa tulur ruku' fi salat. Yang namanya qunut adalah lamanya berdiri di dalam sholat. Dan ini dilakukan Maryam ketika Allah berfirman kepada Maryam, "Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Surat Ali Imran ayat 43. Wahai Maryam, beribadahlah yang lama untuk Rabbmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Sekali lagi ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi Maryam sebaik-baik wanita, maka beribadahlah yang banyak. Kembali kita ke perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kenapa Maryam termasuk menjadi wanita yang paling baik dari sekian wanita di alam semesta ini? Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, kata Imam Ibnu Katsir, ikhtaraha li kathrati ibadatiha. Allah memilih Maryam karena saking banyak ibadahnya Maryam. Yang kedua, wa zahadatiha. Sifat yang kedua yang menjadikan Maryam sebaik-baik wanita adalah zuhudnya terhadap dunia. Zuhudnya terhadap dunia yang menjadikan Maryam sebaik-baik wanita. Maka sifat agar menjadi sebaik-baik wanita adalah zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud terhadap dunia? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Izhad fima 'indallah, ahabbakallah, yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nas, yuhibbukan nas." Itu hadis kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fima 'indallah." Artinya,
Mintalah apa yang mintalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai engkau. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai, maka manusia akan mencintaimu. Afwan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Maksud daripada zuhud terhadap apa yang di sisi Allah adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada pada sisi Allah. Minta ampunan, minta rahmat, minta dimasukkan ke dalam surga, minta wanita yang menjadi wanita yang terbaik, minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Izhad fi ma indallah. Ya. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Artinya izhad fid dunya. Apa arti izhad fid dunya? Jadi lafaz yang benar saya salah dari tadi, berarti izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbuk. Dan berzuhudlah terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Apa maksud hadis ini? Ingat sekali lagi, ini saya bicarakan hadis ini karena membicarakan Maryam. Kata Imam Ibnu Katsir, Maryam menjadi sebaik-baik wanita karena zuhudnya. Maka saya sebutkan hadis tentang zuhud. Zuhud terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Apa maksud zuhud terhadap dunia? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tentang zuhud terhadap dunia adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini zuhud terhadap dunia, meninggalkan sesuatu di dunia yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini zuhud terhadap dunia. Apapun yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, maka tinggalkan. Yang perkara-perkara dunia, apa saja yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, tinggalkan. Misalkan saya ingin berbicara, ini kira-kira nanti bermanfaat enggak untuk kehidupan di akhirat saya? Oh tidak, ini malah mendatangkan dosa. Tinggalkan pembicaraan tersebut. Saya kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang lain, pikir dulu, kira-kira bermanfaat enggak untuk kehidupan akhirat saya? Mendatangkan pahala tidak? Oh tidak. Oh berarti saya zuhud, saya tidak mau mengerjakannya. Setiap sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, maka itu adalah zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, maka itu adalah apa? Zuhud. Kemudian zuhudlah di dalam apa-apa yang ada pada tangan manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Apa maksudnya? Jangan suka minta-minta, Bu. Ingin menjadi sebaik-baik wanita sebagaimana Maryam, berzuhudlah apa yang ada di tangan manusia. Misalkan ada ibu-ibu datang ke pengajian membawa tas baru. Tas baru, biasanya kan ibu-ibu tidak lepas dari tas. Tas baru, kemudian ibu-ibu yang lain langsung mengatakan, "Di mana belinya, Bu? Di mana belinya? Di mana ininya? Oh, mereknya bagus," dan segala macam. Maka Bapak Ibu Saudara, terutama ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia. Jangan suka minta-minta, jangan suka menilik-nilik apa yang ada di tangan manusia, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nukatsir rahimahullah menjelaskan kenapa Maryam alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuhriha minal aqdar wal waswas. Nih yang kedua, yang ketiga. Maryam dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baik wanita karena kesuciannya dari seluruh kotoran-kotoran hawa nafsu. Bahkan ketika Maryam alaihissalam
didatangi oleh Jibril untuk meniupkan janin pada perutnya, Maryam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat rabbi anna yakunu li waladun. Lihat ibu-ibu, perhatikan baik-baik, terutama anak-anak perempuan kita. Mungkin kemudian ataupun juga saudari-saudari yang belum menikah di sini, perhatikan. Ingin menjadi sebaik-baik wanita seperti Maryam alaihissalam. Anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Artinya, bagaimana aku bisa menjadi bagaimana aku mempunyai anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Subhanallah. Di sini basyarun dalam bahasa Arab disebutkan dalam bentuk nakirah, kata yang tidak ditentukan manusianya siapa. Jika kata nakirah diletakkan dalam redaksi bahasa penafian, menunjukkan kepada keumuman. Maryam alaihissalam berkata, walam yamsasni bashar, peniadaan di sini, dan tidak ada yang menyentuhku seorang manusia pun. Lihat ibu-ibu, anak-anak perempuan kita, kalau seandainya ingin kita jadikan sebagai sebaik-baik wanita, sebaik-baik perempuan, maka jangan sampai disentuh oleh seorang lelaki pun yang tidak mahram untuknya. Saudari-saudari muslimah yang di sini belum menikah, ataupun ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang sudah menikah, jika ingin menjadi sebaik-baik wanita, kenapa saya tekankan yang belum menikah dan juga anak-anak perempuan? Karena jarang-jarang wanita yang sudah menikah menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Keterlaluan berarti kalau sudah menikah menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya, itu maksud saya. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah disentuh oleh seorang wanita pun. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, lihat, kenapa Aisyah yang bercerita? Karena ini adalah hal yang sangat dijaga oleh seorang wanita muslimah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qattu." Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau tidak pernah menyentuh seorang perempuan pun. Lihat, kalaupun beliau membaiat para perempuan, beliau baiat dengan perkataan saja, dengan perkataan tanpa menyentuh. Dan kita ketahui ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa menyentuh seorang laki-laki yang bukan mahram ini adalah termasuk dari dosa. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi makhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh seseorang dimasukkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya. Dan dilarangnya menyentuh seorang perempuan. Ini kadang-kadang saya lihat, pernah waktu itu di beberapa daerah, dia tidak bersentuhan, bersalaman dengan ustadznya, tidak mau bersentuhan dari balik jilbab misalkan, atau dari balik mukena misalkan. Ini sama saja. Kenapa sama saja? Meskipun tidak menyentuh, akan tetapi tidak dikenal. Di zaman Rasulullah, para perempuan berjabat tangan dengan para lelaki, meskipun di balik kain. Apalagi kalau seandainya langsung dengan tangan dengan tangan bersentuhan kulit, maka ini termasuk sifat yang tercela dari seorang wanita muslimah. Sekarang perhatikan anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita yang muslimat, ya, jangan sampai didik dari mulai saat ini. Jangan sampai mereka, terutama kalau seandainya sudah baligh ataupun sudah mumayyiz. Seorang wanita sudah mumayyiz, kalau anak-anak kecil sih tidak jadi masalah. Kalau sudah mumayyiz, sudah mulai tahu mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, ya,
Maka pada saat itu jauhkan mereka, ajari mereka bahwasanya menyentuh lelaki yang bukan mahram tidak boleh, dilarang dalam Islam. Ajari itu dari pertama. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kenapa Maryam menjadi wanita yang paling mulia, sebaik-baik wanita. Tadi kita katakan sebaik-baik wanita yang kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Apa keutamaan Khadijah bintu Khuwailid sampai-sampai Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha termasuk dari sebaik-baik wanita? Kita akan kupas ini. Kalau tadi Maryam mempunyai 3 sifat. Yang pertama apa? Apa Bu? Beribadah yang banyak. Sholat malamnya, puasanya, hafalan Qur'annya, menuntut ilmunya, ya. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Maksud zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Apapun, ucapan apapun atau perbuatan apapun yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, maka kita harus zuhud darinya, yaitu kita harus tinggalkan. Yang ketiga apa? Menjaga kesuciannya, tidak tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahram pun, siapapun laki-laki tersebut, walau sekali, ya, menjaga kesuciannya. Dan saya sering mengatakan, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya sekali mengatakan di beberapa kajian saya bahwasanya laisa syai'un a'azzu 'ala al-mar'ati ba'da aqidatiha min 'iffatiha. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan setelah akidahnya dibandingkan kesuciannya. Kalau sudah kesucian hilang Bu, sudah selesai. Kalau sudah kesucian hilang, sudah tidak ada harganya lagi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, kita lihat keutamaan Khadijah dulu. Coba perhatikan keutamaan Khadijah radhiyallahu anha sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya. An Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma ghirtu 'ala imra'atin ma ghirtu 'ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu terhadap seorang istri dibandingkan cemburuku terhadap Khadijah. Min kathrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha. Karena sering banyaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Khadijah. Qalat wa tazawwajani ba'daha bi 3 sinin. Wa amarahu rabbuhu azza wa jalla au Jibril alaihi salam an yubashshiraha bi baitin fil jannah min qasabin. Artinya, dan akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahiku, yaitu Aisyah, setelah 3 tahun kematian dari kematian Khadijah. Dan Allah memerintahkan, atau Jibril alaihissalam memerintahkan untuk memberitahukan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya Khadijah mendapatkan rumah di surga. Bahwasanya Khadijah mendapatkan rumah di surga. Ini keutamaan Khadijah yang pertama. Nanti kita akan bahas kenapa Khadijah termasuk sebaik-baik wanita. Keutamaan Khadijah yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومن مني. Subhanallah. Artinya Abu Hurairah bercerita, Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril berkata, wahai Rasulullah, itu Khadijah
dia telah datang mendatangimu dengan membawa bejana nampan, di dalamnya ada lauk, makanan dan minuman. Kalau seandainya dia telah datang menemuimu, maka ucapkan salam atas Khadijah dari Allah, dari Rabb-nya dan dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia akan mendapatkan rumah di surga dari ini yang saya sebutkan tadi pengajian siang, rumah di surga min qasab. Qasab itu apa? Lu'lu'un mujawwab wasi'un kal qasril munif. Artinya lu'lu' berlian yang lonjong dan dia sangat luas. Berlian kok bisa luas itu gimana? Seperti istana yang moncong. Subhanallah. Ibu-ibu suka berlian, ibu? Ya, sangat suka. Itu ibu akan dapatkan sebagaimana Khadijah nanti dapatkan. Apa kiatnya? Nanti kita akan sebutkan. La sakhaba fihi wala nasab. Di dalamnya tidak ada suara gaduh. Juga di dalamnya seseorang tidak akan kecapean untuk mutar-mutar di rumah tersebut. Kadang kita punya rumah 20 kali 10 saja terasa capek. Betul apa betul? Ya, ibu-ibu merasakan bagaimana menyapunya, kemudian mengepelnya, kemudian kalau seandainya ada debu dibersihkan debunya, itu saja sudah capek. Ini perhatian juga kepada bapak-bapak. Wallahi Pak, saya pernah melakukan hadis Rasul yang berbunyi, kata Aisyah ketika beliau ditanya, ini sedikit melenceng dari tema kita, kekeluargaan sedikit. Aisyah ditanya, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi?" Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Aisyah menjawab, "Kana fi mihnati ahli." Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan atau membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Ini saya amalkan. Demi Allah ini saya amalkan. Saya bilang, istri saya sekarang pagi ini duduk saja yang manis, saya yang akan nyapu, ngepel. Coba saya coba dulu ini. Ini subhanallah. Besoknya sakit. Minta tukang urut, panas dingin, subhanallah. Jadi kadang-kadang sebagian suami ada yang iri. Suami-suami itu ada yang iri sebagian. Enak kamu di rumah, nggak panas, nggak hujan. Saya coba gantian sana. Saya ingin sebutkan ya pekerjaan-pekerjaan istri: menyapu, ngepel, mencuci pakaian, cuci piring, ya, masak, mandiin anak, ke pasar. 7 saja. Saya yakin 1 saja belum habis. Ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa yang dilakukan Khadijah sampai beliau menjadi sebaik-baik perempuan? Menjadi sebaik-baik perempuan. Ya, saya bacakan hadisnya. Salah satunya adalah Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan didesak oleh orang-orang kafir, ketika beliau mulai menampakkan dakwah beliau, didesak oleh orang-orang kafir, beliau dikatakan tukang sihir, beliau dikatakan orang gila, beliau dikatakan orang-orang yang kena sihir. Jadi Nabi itu punya 2 gelar, sahir dan mashur, tukang sihir dan kena sihir, 2 gelar. Orang gila, penyair yang tidak tahu diri, dan semisalnya. Banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan atau gelar-gelar yang disematkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah pada waktu Nabi Muhammad SAW takut, begitu pula ketika Jibril kok nggak datang-datang lagi ini membawa wahyu, jangan-jangan saya ini benar-benar orang gila, jangan-jangan saya ini benar-benar ditipu oleh iblis dan semisalnya. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu selamanya. Kenapa demikian? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Khadijah, "Innaka tuqril dhaif." Sesungguhnya engkau memuliakan tamu. La tasilur rahim. Sesungguhnya engkau menyambung hubungan kekerabatan. Wa taksibul ma'dum. Sesungguhnya engkau menafkahi orang-orang miskin. Dan begitu banyak sifat-sifat yang disebutkan oleh Khadijah untuk menenangkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Khadijah kenapa menjadi manusia sebaik-baik wanita. Khadijah kenapa menjadi sebaik-baik wanita di antara wanita-wanita alam semesta? Saya sudah bilang dari tadi kepada panitia dikedepankan karena nggak cukup. Coba saya berhenti dulu. Silahkan kedepankan dulu, ya. Ibu-ibu mungkin bisa didorong anunya, tripleknya ini. Kedepankan. Ya, ibu-ibu yang depan maju biar yang lain punya tempat. Ya mungkin bisa digitu aja, nggak usah harus lurus, tidak mengapa. Nanti ditutup dengan kain atau apa, cari kain. Ya begitu bisa. Ya. Ya cukup ibu-ibu. Ya. Yang di depan maju biar mempunyai tempat ibu-ibu yang terlambat. Ya, gambarnya sudah ada. Baik, sudah ya. Ya, ini mungkin bisa dikasih ya. Ya, cukup. Ya, saya lanjutkan. Perhatikan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Khadijah menjadi sebaik-baik wanita? Tema kita adalah sebaik-baik wanita. Tadi sudah kita bahas perempuan pertama sebaik-baik wanita, yaitu siapa? Maryam bintu Imran. Yang kedua sekarang adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kenapa beliau termasuk sebaik-baik wanita? Bahkan Allah dan Jibril Allah Subhanahu wa taala dan Jibril alaihi salam memberikan salam kepada Khadijah. Bahkan dijamin Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan rumah di surga. Kenapa demikian? Salah satu sebabnya ini ibu-ibu perhatikan. Sifat Khadijah kenapa menjadi sebaik-baik wanita? Karena beliau tolong menolong dengan suaminya untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Ingin seperti Khadijah, tolong menolonglah dengan suami dalam kebaikan dan ketakwaan. Ustaz, dari mana itu? Lihat hadis riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah SAW
didatangi oleh malaikat Jibril dengan mendapatkan wahyu Iqra surat Al-Alaq. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam keadaan takut gemetar karena bertemu dengan Jibril langsung. Beliau mengatakan zammiluni zammiluni. Artinya apa? Selimuti aku, selimuti aku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diselimuti sampai akhirnya beliau hilang rasa takut beliau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Khadijah. Apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku sangat takut terhadap diriku. Apa yang aku hadapi, aku mendapati Jibril, kemudian aku diberikan wahyu, aku takut. Lihat Khadijah, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha tolong menolong dengan suaminya. Kata Khadijah, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan." Tidak sama sekali wahai suamiku, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu selamanya. Kenapa demikian? Innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai suamiku, sungguh Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau menyambung tali silaturahim, engkau mengangkatkan beban orang-orang, engkau memberikan nafkah kepada orang yang tidak mempunyai, engkau memuliakan tamu, engkau menolong orang-orang yang mengerjakan kebenaran dan kebaikan. Lihat Khadijah. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ingin menjadi Khadijah seperti Khadijah, sebaik-baik wanita, tolong menolonglah dengan suami di dalam kebaikan. Saya beri contoh ya, bagaimana tolong menolong dengan suami dalam kebaikan. Yang pertama, Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an shalla qama minal laili fa shalla thumma ayqadha ahlahu fa shallat fa in abad nadha fi wajhiha al-ma." Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam lalu dia salat, lalu dia membangunkan istrinya, lalu istrinya salat. Kalau istrinya enggan bangun, maka dipercikkan di wajahnya air. Kemudian wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang perempuan yang bangun malam lalu dia salat malam. Fa ayqadhat summa ayqadhat zawjaha. Kemudian dia membangunkan suaminya, fa shalla, lalu suaminya bangun malam dan salat malam. Fa in aba nadhat fi wajhihil ba. Kalau seandainya suaminya enggan untuk bangun malam, enggan untuk salat malam, dipercikkan air di wajah suaminya. Yang meriwayatkan hadis ini siapa saya bilang tadi? Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah mengamalkan hadis ini. Beliau tolong menolong dengan istrinya dalam mengamalkan hadis ini. Bagaimana ceritanya? Diceritakan di dalam kitab, kalau tidak salah, Hilyatul Auliya, bahwasanya Abu Uthman An-Nahdi, seorang murid dari Abu Hurairah, seorang tabi'i rahimahullahu ta'ala. Abu Uthman An-Nahdi mengatakan, "Tawayyabtu Abu Hurairah sab'a layalin." Aku bermalam di rumah Abu Hurairah selama 7 hari 7 malam. Orang Pak, kalau sudah bermalam 7 hari 7 malam itu sudah ketahuan belangnya. Oh ini sholat malam, ini enggak. Saya aja ketahuan belang sama Pak Ridwan sehari bermalam di rumah beliau. Oh ini Ustaz enggak pernah sholat malam, ini terlambat bangun subuh. Ya. Kalau 7 hari 7 malam itu susah untuk kita berpura-pura. Ya. Kalau sehari bertamu masih enak.
Dan saya katakan kepada ibu-ibu, iman yang tidak jujur itu capek. Sering ikut pengajian tapi di rumah masih suka nonton sinetron. Jilbab besar saja keluar dari rumah, tapi masih suka nonton sinetron atau acara-acara musik, atau bahkan acara goyang-goyangan, goyang oplosan, goyang ini, goyang itu, subhanallah. Ya, ketika teman sejawat kajiannya datang ke rumahnya tanpa memberitahukan sebelumnya, assalamualaikum ibu, siapa ya? Saya si fulana. Ayo matikan, datang ibu si fulana satu pengajian. Ini iman tidak jujur paling capek. Nah, kenapa Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah ta'ala bercerita, aku bermalam di rumah Abu Hurairah selama 7 hari 7 malam. Kenapa beliau sebutkan 7 hari 7 malamnya? Karena kalau orang sudah bermalam 7 hari 7 malam, tahu belangnya bagaimana. Ternyata selama 7 hari 7 malam Abu Hurairah melakukan apa? Perhatikan. Fakana Abu Hurairah huwa wa khadimuhu wa imra'atuhu ya'taqibuna al-laila athlatan. Ternyata Abu Hurairah, pembantunya dan istrinya membagi malam itu menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama Abu Hurairah yang sholat, kemudian membangunkan pembantunya sholat di sepertiga malam kedua, kemudian membangunkan istrinya sholat di malam sepertiga malam yang ketiga. Itu dilakukan selama 7 hari 7 malam. Artinya memang seperti itulah kebiasaan dari siapa? Dari Abu Hurairah. Nah, ini contoh tolong menolong dengan suami di dalam apa? Kebaikan dan ketakwaan. Ini kiat agar menjadi sebaik-baik wanita seperti Khadijah. Tolong menolong dengan suami dalam kebaikan dan ketakwaan. Kiat yang kedua, cerita yang kedua. Cerita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul SAW, dan hadisnya saya kalau tidak salah saya bacakan tadi di siang hari. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan lipatkan pahalanya berlipat-lipat. Artinya, barang siapa yang menjalankan harta di jalan Allah, mensedekahkan harta di jalan Allah, maka Allah lipatkan pahalanya berlipat-lipat. Abu Dahdah mendengar hadis ini, beliau mengatakan apa? Kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allahu yuridu qardana. Wahai Rasulullah, apakah benar Allah menginginkan hutangan dari kami? Kata Rasul SAW, na'am, iya, Allah menginginkan hutangan dari kita. Kemudian, nawilini yadaka ya Rasulullah, sini tangan engkau wahai Rasulullah. Beliau ingin berjabat tangan, ingin membaiat. Wahai Rasulullah, ushiduka anna haiti aqradtullah azza wa aqradtu lillahi azza wa jalla. Aku mempersaksikan kepadamu wahai Rasulullah bahwasanya itu kebun kurmaku aku hutangkan kepada Allah. Dan disebutkan kebun kurma yang dimiliki oleh Abu Dahdah sebanyak 600 pohon kurma ada di dalamnya. Kemudian juga lebih luar biasa lagi, hidup di sana anak dan istrinya, Ummu Dahdah dengan istrinya. Berarti Abu Dahdah rumahnya di kebun itu. Kalau dijual, diberikan, dijalankan di jalan Allah, berarti Ummu Dahdah dan anak-anaknya tidak mempunyai rumah. Ini permasalahannya. Setelah beliau jual kepada Allah, beliau hutangkan kepada Allah, maka beliau pergi ke kebun. Ummu Dahdah masih nggak tahu, masih di dalam rumah di kebun tersebut. Ya Ummu Dahdah, ukhruji fa inni qad aqradtu rabbi hadzal ha'id. Wahai Ummu Dahdah, keluar engkau dari kebun ini.
Ini kebun sudah aku hutangkan kepada Allah, sudah aku infakkan di jalan Allah. Lihat ibu-ibu, kalau ibu-ibu seperti Ummu Dahdah, apa yang terjadi? Sebagian istri kadang-kadang kalau suaminya ingin bersedekah, jangan bang, kita kan masih banyak tanggungan, masih banyak ini. Ummu Dahdah, lihat, kalau seandainya ibu-ibu menjadi Ummu Dahdah, bagaimana yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Ummu Dahdah? Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah, wahai suamiku Abu Dahdah, sungguh jual belimu, perdaganganmu dengan menghutangkan kebun ini kepada Allah, ini adalah jual beli yang utama, jual beli yang mendatangkan keuntungan. Tidak seperti sebagian seorang perempuan. Kalau seandainya ada mungkin di zaman sekarang seperti itu, maka sebagian perempuan, sebagian ya, tidak semua, akan mengatakan, suamiku kita tinggal di mana? Nanti bagaimana kehidupan kita? Kenapa dijual untuk Allah Subhanahu? Kenapa diinfakkan? Segala macam pertanyaan, segala macam keluh kesah dikatakan oleh istri tersebut ketika suaminya ingin berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang berarti kenapa Khadijah bintu Khuwailid termasuk sebaik-baik wanita sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi? Karena beliau tolong menolong dengan suaminya dalam kebaikan dan ketakwaan. Cerita yang ketiga, cerita bagaimana tolong menolong suami di dalam tolong menolongnya suami dan istri dalam kebaikan dan ketakwaan. Istri menolong suaminya dalam kebaikan dan ketakwaan. Cerita yang ketiga, cerita yang disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anha. Beliau menikah dengan Abu Talhah. Ummu Sulaim radhiyallahu anha mempunyai suami Abu Talhah. Abu Talhah mempunyai anak yang sedang sakit. Hari itu Abu Talhah puasa, anaknya sakit di rumah. Abu Talhah seperti biasa puasa, beliau mencari rezeki. Ya, beliau mencari rezeki penghasilan di luar rumah. Kemudian di siang hari, anak dari Abu Talhah meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim, lihat, ibu-ibu perhatikan ya, jangan menjadi istri yang suka cepat panik. Cepat panik. Lihat Ummu Sulaim ketika meninggal anaknya, dia rapikan anaknya, dia mandikan, kemudian dia kafani seperti seorang mayat. Kemudian dia selimuti seperti sebiasanya. Abu Talhah sore hari pulang dari pekerjaannya. Dan ingat, Abu Talhah dalam keadaan apa tadi? Puasa. Masuk waktu maghrib, Abu Talhah ingin berbuka puasa dengan anaknya. Kemudian Abu Talhah bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anakku? Apakah sudah sembuh? Aku ingin makan bersamanya. Kata Ummu Sulaim, perhatikan. Ya, tidak seperti sebagian perempuan mendapatkan sesuatu yang luar biasa langsung menelepon suaminya, belum ngomong, belum salam, menangis. Ya, suaminya kan bingung. Sudah di rumah, di luar sana banyak pekerjaan. Suka sekali membuat suami panik. Maka hilangkan sifat seperti itu, karena itu akan membuat hati seorang suami tidak nyaman di luar rumah sana. Ummu Sulaim ketika ditanya oleh Abu Talhah, mana anakku, aku ingin buka puasa dengannya, aku ingin makan. Kata Ummu Sulaim, dia lebih tenang dari sebelumnya. Bohong gak Ummu Sulaim? Tidak, dia lebih tenang dari sebelumnya. Artinya dia sudah meninggal lebih tenang daripada sebelum meninggal, yaitu ketika sakit mungkin meringis-ringis kesakitan. Ketika meninggal dia lebih tenang sebelumnya. Makanlah Abu Talhah sendirian. Setelah makan, sholat maghrib, Ummu Sulaim radhiyallahu anha berdandan layaknya istri ingin melayani suaminya.
Abu Talha hasratnya naik, kemudian ingin dilayani oleh Ummu Sulaim. Terjadilah hubungan intim antara Ummu Sulaim dengan suaminya radhiyallahu anhuma. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan ibu-ibu, sesudah Abu Talha mendapatkan kenyang perut dan kenyang syahwat, dua-duanya dipenuhi oleh Ummu Sulaim, baru diberitahukan oleh Ummu Sulaim. Kenapa tidak langsung diberitahukan? Karena beliau Ummu Sulaim radhiyallahu anha ingin tolong menolong dengan suaminya agar suaminya tidak terlalu meratapi anak kesayangannya, kematian anak kesayangannya. Ini tolong menolong istri dengan suaminya dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan sang istri menjadikan suaminya tidak terlalu meratapi kehilangan anak yang tercinta. Lalu apa yang terjadi? Ummu Sulaim pun ketika memberitahukan kepada suaminya tidak langsung dengan bahasa yang sangat vulgar, tidak, tetapi dengan bahasa yang sangat lembut. Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Talha, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala meminjamkan kepadamu sebuah pinjaman, lalu Allah mengambilnya kembali darimu, apakah kamu marah?" Kata Abu Talha, "Kenapa saya marah? Itu pinjaman Allah." "Wahai Abu Talha, anakmu adalah pinjaman Allah. Kemudian anakmu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Abu Talha setelah mendapatkan kenyang perut, kenyang syahwat, beliau mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidak terlalu sakit, tidak terlalu sedih. Ini adalah istri yang hebat, tolong menolong dengan suaminya dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun menguburkan anaknya malam itu. Besok paginya mereka berdua, Ummu Sulaim radhiyallahu anha dengan Abu Talha radhiyallahu anhu, pergi menemui Rasulullah menceritakan kejadian mereka berdua. Kemudian diceritakan cerita tersebut kepada Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tanggapannya apa? "Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam hubungan intim kalian berdua tadi malam. Sudah, yang meninggal selesai. Tetapi kan mereka tadi malam melakukan hubungan badan, dan itu gantiannya tidak berapa lama Ummu Sulaim hamil, kemudian mendapatkan anak kembali. Ini suami istri, terutama istri yang menolong suaminya dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini dia adalah sebaik-baik wanita, mencontoh Khadijah radhiyallahu anha. Ibu-ibu, saudari-saudari, saya ingin menyinggung sedikit ini. Makanya kalau seandainya kita mendapati suami kita mungkin setelah mendengar sebuah pengajian, akhirnya dia semangat untuk sholat berjamaah, asalnya subuhnya selalu telat, bahkan jarang sholat subuh, setelah mungkin tadi malam mendengar, ya, habis maghrib mendengar pengajian tentang keutamaan mengerjakan sholat subuh dan keutamaan sholat berjamaah, akhirnya sang suami, subuh di sini jam berapa? Jam 5 kurang 10. Sang suami 3:30 sudah bangun, kemudian mandi, kemudian memakai jubah lagi, kemudian memakai surban, kemudian pergi ke masjid. Kemudian setelah itu ternyata pintu masjid masih tutup karena memang terlalu cepat, dia nggak pernah ke masjid. Pulang lagi si suami sambil marah-marah, gimana nih orang masjid, belum dibuka-buka masjid. Sang istri mendapati suaminya seperti ini, jangan bilang, mas baru ikut pengajian sekali aja sudah kayak kiai, mas. Jangan. Anggap bahwasanya suami kita sudah lama seperti itu. Jangan sampai suami kita malah dicemooh, dilecehkan. Jangan, nanti menurun lagi keimanannya. Tapi anggap suami kita sudah lama melakukan seperti itu, dan kita mestinya tolong menolong dengan suami kita dalam kebaikan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Termasuk sebaik-baik wanita yang disebutkan dalam hadis ini adalah Fatimah bintu Muhammad. Fatimah bintu Muhammad. Kenapa Fatimah radhiyallahu anha termasuk sebaik-baik wanita yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tadi? Khairu nisa'il alamina arba'un. Sebaik-baik wanita alam semesta ini ada 4. Yang pertama Maryam bintu Imran, sudah kita bahas. Yang kedua Khadijah, sudah kita bahas. Yang ketiga siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Saya ingin menyebutkan dulu keutamaan Fatimah apa. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Fatimah radhiyallahu anha, beliau adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Ya, sayyidat nisa ahlil jannah. Pemimpin-pemimpin wanita dari pemimpin-pemimpin wanita surga. Ini adalah Khadijah radhiyallahu anha. Apa? Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha. Coba perhatikan hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha, perhatikan baik-baik keutamaan Fatimah. Ini hadisnya agak panjang. Anna Abdullah ibn Wahb akhbarahu anna Umma Salamah akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Fatimah yaum al-fath fanajaha fabakat thumma haddathaha fadhahikat. Artinya Ummu Salamah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah pernah memanggil Fatimah. Lalu mereka berdua-duaan, Fatimah dengan bapaknya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membisiki Fatimah radhiyallahu anha. Bisikan yang pertama, Fatimah menangis. Kemudian tidak berapa lama Rasul sallallahu alaihi wasallam membisiki Fatimah lagi. Bisikan yang kedua membuat Fatimah tertawa. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha an bukaiha wa dhahikaha. Artinya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku bertanya kepada Fatimah, "Kenapa engkau menangis pertama kali ketika dibisiki oleh Rasulullah? Yang kedua, engkau tertawa. Kenapa?" Kata siapa? Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yamutu fabakaitu." Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku bahwasanya beliau akan meninggal, maka aku pun menangis. Thumma akhbarani anni sayyidatu nisa'i ahlil jannah illa Maryam ibnata Imran fadhahiktu. Artinya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku yang kedua, bisikan yang kedua bahwasanya aku adalah pemimpin wanita dari wanita-wanita penghuni surga seluruhnya kecuali Maryam bintu Imran. Jadi dua pemimpin wanita surga. Yang pertama Fatimah bintu Muhammad, yang kedua Maryam bintu Imran. Maryam sudah kita bicarakan. Fatimah kenapa menjadi pemimpin wanita yang masuk ke dalam surga? Kenapa menjadi wanita sebaik-baik wanita? Fatimah. Salah satu ceritanya, salah satu sebabnya, beliau sangat menjaga kesuciannya untuk suaminya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kenapa Fatimah radhiyallahu anha menjadi sebaik-baik wanita? Perhatikan baik-baik, karena Fatimah sangat menjaga kesuciannya terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Sangat menjaga kesuciannya terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Coba perhatikan sekarang ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus dijaga oleh seorang perempuan, seorang istri
untuk menjaga kesucian, Bu. Yang pertama yaitu seorang istri hendaklah janganlah dia mengizinkan seorang pun laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Ya, tanpa izin suaminya. Ini ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti ini seorang perempuan akan terjaga kesuciannya, seorang istri akan terjaga kesuciannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ta'zan fi baitihi illa biidnihi." Janganlah seorang perempuan, seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin siapa? Dengan izin suaminya. Ini yang pertama, agar seorang perempuan terjaga kesuciannya. Jadi kalau seandainya suami kita di luar rumah ataupun di luar kota, kemudian ada teman suami kita yang ingin bertamu dan dia laki-laki, maka mohon maaf, jangan dibukakan. Jangan sok santun. Oh ya Pak, silakan masuk dulu ya Pak, suami saya di warung. Jangan. Ya, jangan santun. Maksud saya jangan sok santun, tetapi biarkan ya tamu laki-laki tersebut di luar rumah, dan kita berbicara dari dalam rumah mengatakan, mohon maaf Pak, suami saya belum ada, mohon ditunggu. Jangan dibukakan. Nanti akan menjadi ribah, akan menjadi keraguan-raguan di hadapan siapa? Di hadapan suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari seorang perempuan menjaga kesuciannya adalah yaitu tidak bepergian kecuali dengan mahramnya. Tidak bepergian kecuali dengan mahramnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yahillu lil mar'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'aha dhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, ini menjaga kesucian agar kesucian terjaga sebagaimana yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Ini tapi saya belum bercerita ya, bagaimana Fatimah menjaga kesuciannya sampai beliau menjadi pemimpin wanita-wanita di surga. Jadi ceritanya begini. Fatimah waktu itu sakit dalam keadaan sekarat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan bahwasanya memang wanita anak-anak Rasulullah yang paling pertama kali akan mengikuti Rasulullah meninggal sepeninggal Rasulullah yang paling cepat adalah Fatimah. Tahun berapa Fatimah meninggal? Setelah berapa lama Rasulullah SAW meninggal? 6 bulan. Ya, 6 bulan sepeninggal Rasulullah SAW Fatimah meninggal. Nah, ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit keras, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau ingin bertemu dengan Fatimah di rumahnya Fatimah, meminta maaf mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan yang terjadi antara Abu Bakar dengan Fatimah. Maka ketika dimintai izin, waktu itu yang menerima adalah Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan, "Hadza Abu Bakrin yasta'dzinu alaik." Wahai Fatimah istriku, ini ada Abu Bakar, dia minta izin, apakah boleh menemuimu? Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Hal ta'zan lahu?" Lihat, wahai suamiku Ali bin Abi Thalib, apakah engkau mengizinkan Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk menemuiku? Kata Abu Bakar As-Siddiq, iya.
maka silahkan masuk. Akhirnya diizinkan masuk setelah Fatimah minta izin kepada suaminya untuk memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengomentari kejadian ini, hadhihi fadilatu Fatimah radhiyallahu anha. Ini adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Fatimah, yang mana beliau menjaga kesuciannya, yang mana beliau menjaga kesuciannya. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq ketika ingin masuk, Fatimah minta izin dulu kepada suaminya. Maka ibu-ibu, jangan biarkan laki-laki yang bukan mahram masuk ke dalam rumah kita, apalagi masuk ke dalam kamar kita. Termasuk laki-laki yang bukan mahram, ibu-ibu, ipar-ipar kita itu bukan mahram. Kakak atau adik suami itu bukan mahram. Saya mengingat mahram, saya ingin menyebutkan secara detail kepada ibu-ibu tentang mahram. Mahram itu pertama suami, mahram perempuan, catat ya, suami. Yang kedua, mahram perempuan dari sisi pertalian darah. Tadi yang pertama adalah mahram perempuan suami, itu sudah jelas. Yang kedua, mahram perempuan dari sisi pertalian darah ada 7 orang. Siapa mereka 7 orang tersebut? Yang pertama, pokok keturunan dari sang perempuan tersebut. Siapa pokok keturunannya? Yaitu bapaknya, kemudian kakeknya. Ini mahram perempuan. Terus ke atas, ini mahram bagi si perempuan. Kemudian yang kedua, mahram bagi perempuan adalah cabang keturunan dari perempuan tersebut. Siapa cabang keturunan? Apa yang saya maksud cabang? Anaknya, anak laki-laki perempuan tersebut, cucu laki-lakinya, terus ke bawah. Ini yang kedua, mahram perempuan berdasarkan sisi pertalian darah. Yang ketiga, mahram perempuan berdasarkan sisi pertalian darah adalah saudara laki-laki dari perempuan tersebut. Saudara laki-laki dari perempuan tersebut, baik itu saudara sekandung dengan perempuan tersebut, atau saudara sebapak, atau saudara seibu dengan perempuan tersebut. Saudara laki-laki. Ini yang ketiga, mahram perempuan dari sisi pertalian darah. Yang keempat, mahram perempuan dari sisi pertalian darah adalah keponakan perempuan tersebut. Keponakan berarti ini siapa? Anak saudara, baik ya, anak saudara sekandung, ataupun anak saudara sebapak, atau anak saudara seibu. Anak saudara keponakan dari perempuan tersebut. Yang kelima, mahram perempuan dari sisi pertalian darah adalah keponakan juga, tapi dari saudari perempuan tersebut. Keponakan juga, tapi dari saudari si perempuan tersebut. Paham nggak Pak? Paham Bu ya? Ya, misalkan ada perempuan namanya Tukinem, mempunyai saudari perempuan bernama Sarinem. Sarinem ini mempunyai anak namanya Ahmad. Dulu kan bapak ibunya belum ngaji, jadi nama-namanya Tukinem, Sarinem. Habis itu Sarinem sudah ngaji sunnah, akhirnya namanya Ahmad. Ya, baik. Ahmad ini adalah keponakan bagi Tukinem, dan ini mahramnya juga. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, mahram perempuan dari sisi pertalian darah adalah yang keenam, paman, saudara bapak. Ya, tentunya mahram ini semuanya laki-laki, nggak boleh mahram perempuan. Mahram itu laki-laki semuanya. Saudara bapak. Yang ketujuh adalah juga paman, tapi saudara ibu. Dalam bahasa Arab saudara bapak ammun, kemudian saudara ibu khalun. Khal. Ya. Baik, para ikhwah, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan Allah. Itu berarti 7 laki-laki
yang merupakan mahram bagi perempuan dari sisi pertalian darah. Sekarang ada yang ketiga, mahram bagi perempuan dari sisi perkawinan. Ada 4 orang. Mahram dari perempuan dari sisi perkawinan ada 4 orang. Yang pertama, mertua laki-laki bagi si perempuan tersebut. Mertua laki-laki ini mahram bagi si perempuan. Yang kedua, menantu laki-laki adalah mahram bagi si perempuan. Misalkan si perempuan mempunyai menantu laki-laki, ini mahram baginya. Yang ketiga, anak tiri bagi perempuan tersebut. Si perempuan nikah dengan duda keren, punya anak. Ya, duda keren punya anak, maka si perempuan berarti punya anak tiri. Anak tiri laki-laki dari si perempuan ini adalah mahram bagi si perempuan tersebut. Yang keempat yaitu bapak tiri. Seorang anak punya bapak tiri, itu adalah mahram bagi si anak perempuan tadi. Misalkan ada seorang ibu dengan anak perempuannya. Ibu ini meskipun sudah punya anak perempuan, tapi dia bunga desa nikah dengan seorang laki-laki. Berarti si anak perempuan punya bapak tiri. Bapak tiri adalah mahram bagi anak perempuan tersebut. Berarti jumlahnya berapa semua mahram bagi perempuan? 11, 12. Suami tambah 12. Ya, itu mahram bagi perempuan. Maka ibu-ibu hati-hati kalau salaman, kalau memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Ya, berarti ipar itu bukan mahram. Sepupu mahram atau tidak? Bukan. Sepupu itu siapa? Anak siapa? Anak paman, anak bibi. Ya, itu bukan mahram. Nah, ini. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menjelaskan tentang jangan mengizinkan seorang lelaki pun masuk ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Saya ingin lebih detail lagi bagaimana tata cara minta izin masuk ke dalam rumah kalau seandainya kita ingin bertamu kepada orang. Ini sedikit melenceng. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 27 sampai 28. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasna'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian, rumah-rumah selain rumah-rumah kalian sampai kalian minta izin. Jadi pertama kali itu minta izin. Kalau ingin bertamu, ketok dulu. Bolehkah saya masuk? Baru setelah itu, siapa ya? Si fulan. Baru setelah itu mengucapkan salam. Jadi pertama kalau ingin bertamu itu minta izin masuk, kemudian salam. Ya, baru salam. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian lebih baik bagi kalian agar kalian mengingatnya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian apa? Mengingatnya. Ini ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mengucapkan salam. Kemudian perhatikan cara mengucapkan salam adalah jangan sampai kita kalau ditanya siapa ya di luar sana, saya. Ini jangan. Karena saya semua banyak. Atau misalkan siapa ya di luar sana? Abdullah namanya banyak. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqtul bab." Aku pernah menemui Rasulullah SAW di rumahnya, lalu aku ketuk pintunya. Faqala man dha, lalu Rasul dalam rumah mengatakan, siapa engkau? Kemudian Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya. Kemudian kata Rasulullah, ana ka'annahu kariha.
saya, seakan-akan beliau membenci perkataan seperti itu. Maksudnya adalah apabila seseorang bertamu, maka ketika dia minta izin, bolehkah saya masuk? Saya si fulan bin fulan, disebutkan namanya, agar diketahui siapa nama orang tersebut. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adab dalam bertamu, ini perhatikan ya, dan ini semuanya menjaga kesucian. Adab dalam bertamu adalah tidak boleh menilik. Misalkan sudah ngetok pintu, nggak ada jawaban, kemudian ditiliklah kacanya atau jendelanya. Nah, ini tidak diperbolehkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah rumah beliau ditilik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kalau lau alimtu annaka tanzur la ta'antu bihi 'ainaik." Kalau seandainya aku mengetahui engkau ya menilik dari lubang-lubang pintu, dulu kan rumah itu tidak ada semen ya, rumah itu mungkin dari papan-papan, banyak lubangnya. Kalau seandainya aku mengetahui engkau menilik, maka sungguh aku akan colok kedua matamu. Innama ju'ilal idnu min ajlil basar. Sesungguhnya izin itu dijadikan untuk menjaga mata. Jadi bertamu pun ya para ikhwah sekalian, misalkan kalau seandainya ada pintu rumah terbuka, kita datang, jangan ya pelongok-pelongok. Kenapa? Karena ditakutkan istri yang ada di dalam, perempuan-perempuan yang ada dalam rumah tersebut lagi buka aurat. Karena yang di dalam rumah, ya namanya di dalam rumah tidak mengetahui apakah dia cuma pakai celana dalam, apakah dia cuma pakai pembalut dada, apakah dia cuma pakai celana yang macam-macam. Seorang di rumahnya tidak ada yang melarangnya. Di hadapan suaminya tidak ada yang melarangnya. Apalagi kalau seandainya belum mempunyai anak, mereka cuma berdua dalam rumah, maka dilarang seseorang untuk menilik-nilik ke dalam rumahnya. Apalagi di Indonesia, kalau di Arab Saudi itu agak susah ya, karena rumahnya beton, kemudian sangat tertutup, kemudian hordengnya tebal-tebal. Kalau di Indonesia kan kacanya putih-putih, ya, kemudian ada jendela-jendela yang terbuka kadang-kadang, bahkan pintu dibuka kadang-kadang. Ya, nah ini jangan kita sambil Assalamualaikum, ya, buka sambil ngelong-ngelong ke dalam rumah. Ditakutkan di sana ada aurat dari aurat yang harus dijaga oleh si perempuan tersebut. Ini semua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan menjaga kesucian. Yang keempat, sebaik-baik wanita yang keempat, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Asiyah imra'atu Imran. Yang keempat adalah siapa? Asiyah, istrinya imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Asiyah, istrinya Fir'aun. Kenapa Asiyah menjadi sebaik-baik? Bagus nama untuk anak perempuan, Asiyah, bukan Aisyah, beda lagi. Ini Asiyah, istrinya Fir'aun, yang beriman kepada Allah, yang mana beliau ini, perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari, beliau ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, beliau berdoa kepada Allah. Perhatikan doa Asiyah. Saya bacakan ayatnya dari surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan." Dan Allah Subhanahu, ada yang menangis anak-anak? Jatuh mungkin. Ya, ini resiko. Ya, dan saya perhatikan, ya, anak-anak itu biarkan dia bercanda, tapi itu dunianya. Mungkin kalau dia nggak lari-lari, mungkin sakitnya. Jadi kalau pengajian lari-lari itu dunia, cuma sekarang kita cari solusi bagaimana anak-anak tersebut tidak mengganggu kajian. Adapun diberhentikan, maka tidak boleh, biarkan mereka. Coba perhatikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
beliau waktu itu sholatnya sujudnya lama, kemudian ada seorang sahabat, saking lamanya sujud Rasulullah, dan waktu itu masih baru-baru syariat sholat, seorang sahabat saking lama sujudnya, beliau mengangkat kepalanya. Ada apa nih? Kok lama banget sujudnya? Ternyata beliau melihat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, cucu Nabi Muhammad SAW, lagi nunggangin Rasulullah ketika sujud. Kemudian melihat kejadian seperti itu, beliau sujud lagi. Oh, berarti itu sebabnya, biarkan aja. Setelah selesai sholat, orang-orang bertanya, ya Rasulullah, atauta, wahai Rasulullah, engkau ketika sujud sangat panjang, apa sebabnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, para orang-orang bertanya, apa sebabnya? Apakah terjadi sesuatu padamu, ataukah datang wahyu ketika kamu sujud? Karena waktu itu sering sekali datang wahyu. Maka kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah SAW apa? Kullu dzalika lam yakun. Semua yang kalian katakan itu tidak terjadi. Tidak terjadi sesuatu, tidak juga datang wahyu, akan tetapi lihat perkataan beliau. Walakin, akan tetapi, inna bani hadza irtahalani. Sesungguhnya anakku ini, cucuku ini maksudnya, sedang menjadikan aku sebagai hewan tunggangannya. Sedang menjadikan aku sebagai hewan tunggangannya. Wa karihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Dan aku benci untuk menyudahi permainannya sampai dia selesai main-main. Coba bayangkan. Makanya kita tidak bisa kalau lagi kajian, terutama kajian ibu-ibu, ya mereka tidak mungkin tidak bawa anak-anak. Siapa yang mau menjaga anak-anak tersebut? Suaminya juga kadang-kadang tidak mau menjaganya. Dan ini ibu-ibu kalau ikut pengajian itu simalakama. Artinya apa? Ibu-ibu punya hak terhadap ustaz-ustaz, terutama Ustaz Mukri di sini. Harus ada waktu untuk ibu-ibu kajian. Karena itu yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah. Cuma bagaimanapun ketika ikut kajian, tentunya ada kesibukan-kesibukan, jaga anak, ada yang nangis, maka itulah dunia anak. Tidak bisa kita larang, atau tidak bisa juga kita marah. Nah, ibu-ibu saudari-saudari, saya lanjutkan. Asyah bin Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Beliau kenapa menjadi wanita sebaik-baik wanita? Salah satu sebabnya, ada dua sebabnya. Yang pertama, beliau sangat kuat mempertahankan akidahnya. Sangat kuat mempertahankan apa? Akidahnya. Yang kedua, beliau wanita yang cita-citanya akhirat, bukan hanya sekedar dunia. Cita-citanya adalah akhirat. Dari mana itu kita dapat, Ustaz? Bahwasanya Asyah istri Fir'aun seperti itu sifatnya. Lihat surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin." Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu siapa orang-orang beriman? Istrinya Fir'aun. Walaupun suaminya manusia yang mengaku menjadi Tuhan, mengaku dia sesembahan yang paling berhak disembah, tetap keimanan dia pegang. Bahkan diriwayatkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau disiksa habis-habisan oleh Fir'aun. Tetap beliau memegang akidahnya. Dan ini perhatian kepada ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Anak-anak Anda yang perempuan, jaga. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan melainkan akidahnya dan kesuciannya. Apalagi kadang-kadang di zaman sekarang mudah sekali seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki
akhirnya pindah agama atas nama CINTA. Subhanallah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pindah agama. Saya lagi mengkonsep buku, judulnya pindah agama atas nama CINTA. Orang-orang dahulu, di antaranya Asia, istrinya Firaun, berani disiksa gara-gara mempertahankan perkataan Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Dan silakan baca bagaimana Firaun menyiksa tukang sisir Firaun, tukang sisir anaknya Firaun dengan Asia. Bagaimana siksanya? Lihat tafsir Imam Ibnu Katsir di ayat surat Tahrim ayat ke-11. Itu siksanya luar biasa. Maka jadilah Asia istri Firaun sebagai sebaik-baik wanita. Kenapa? Karena dia gigih memperjuangkan akidahnya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa Asia istri Firaun menjadi sebaik-baik wanita? Karena beliau berdoa. Doanya di sini ada rahasianya. Rahasianya nanti kita ambil pelajaran. Apa doanya? Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumil zalimin. Wahai Rabbku, bangunkan untukku di sisi engkau sebuah rumah di dalam surga. Para ulama mengatakan doanya Asia menunjukkan cita-citanya terhadap kehidupan akhirat. Bukan hanya sekedar dunia, pikirannya. Banyak-banyak mengumpulkan emas, banyak-banyak mengumpulkan perak, banyak-banyak mengumpulkan, tidak. Tapi tidak punya rumah di surga, ngapain? Lihat doanya Asia. Wahai Rabbku, bangunkan untukku di sisi engkau sebuah rumah dalam surga. Dan terdapat pelajaran menarik juga. Seorang kalau seandainya ingin bangun rumah, sebelum mencari tanah, membangun rumah, cari tetangga yang baik. Kenapa demikian? Lihat. Wahai Rabbku, ibnili 'indaka. Wahai Rabbku, bangunkan untukku, bukan sebuah rumah dulu, bangunkan untukku di sisimu. Di sisimu menunjukkan tetangga. Ya, al-jar qabla dar kata orang Arab. Cari tetangga dulu sebelum bangun rumah. Tetangga kita, tetangga yang soleh atau tidak? Asal dapat tanah murah langsung beli di sana, beli rumah. Ternyata di sekelilingnya tempat lokalisasi. Ya, jangan. Lihat dulu apakah murah, apakah bukan yang murahnya. Lihat tetangga kita, orang-orang soleh, adakah masjid atau tidak. Sebagaimana Asia berdoa, wahai Rabbku, bangunkan untukmu di sisi engkau ya Allah, baru sebuah rumah di dalam surga. Ini diambil oleh para ulama, al-jaru qabla dar. Artinya apa? Tetangga sebelum rumah. Nah, ini ibu-ibu. Nah, di sini saya ingin mengambil pelajaran sebab yang kedua kenapa Asia termasuk sebaik-baik wanita, karena beliau memperhatikan kehidupan akhirat. Ibu-ibu, pernahkah ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian berpikir, saya nanti masuk kemana ya? Surga atau neraka? Jangan dijawab, saya nggak ingin jawaban, Bu. Saya ingin kita berpikir, merenung. Pernahkah kita merenung bagaimana nanti pertanyaan Allah terhadap saya? Semuanya dikaitkan dengan kehidupan akhirat, bukan hanya perkara dunia. Dan bahayanya orang yang cuma cita-cita, asanya dunia, asanya hanya dunia, ini selalu akan merasa kurang. Orang yang orientasinya, cita-citanya, asanya, keinginannya kehidupan akhirat, maka niscaya akan selalu merasa cukup. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang kehidupan akhirat cita-citanya, maka Allah menjadikan kekayaan pada hatinya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan kekayaan pada hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu. Allah mengumpulkan usaha-usaha dunianya.
wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mengejar dia dalam keadaan dia tidak ingin, dan ini terbukti Bu. Kebalikannya, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia adalah cita-citanya, asanya, maka apa yang terjadi? Ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dia melihat di hadapan dia cuma kefakiran, miskin, kurang, tidak pernah cukup. Saya banyak sekali mendapati satu cerita yang ingin saya ceritakan. Seorang suami mengajak istrinya, wahai istriku, berhenti deh bekerja. Di pekerjaan kamu, ini bukan berarti seorang istri tidak boleh bekerja ya. Boleh saja bekerja, tapi nanti ada syarat-syaratnya. Tapi seorang suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, berhenti deh bekerja. Kamu kan kalau bekerja memakai pakaian ketat, kemudian pakai rok yang kadang-kadang di atas lutut dan semisalnya, membuka aurat. Ini kan berhenti kerja. Saya sudah punya penghasilan. Sang istri tidak mau berhenti kerja. Kenapa? Karena merasa kurang. Penghasilan suaminya kurang. Maka sang suami bahkan, lihat, perhatikan, ini cerita hakiki terjadi baru-baru saja. Teman saya menceritakan kepada saya, suaminya mengatakan, wahai istriku, kamu kan PNS, gaji kamu per bulan mungkin 7 juta. Ya, sekarang kamu dari sekarang sampai 10 tahun baru kamu pensiun. Kalikan 7 juta kali 7 tahun, sekitar 1,2 miliar. Wahai istriku, berhenti bekerja, saya kasih sekarang cash sama kamu 1,2 miliar. Sang istri tetap tidak mau berhenti bekerja. Apa maunya? Ya, bahkan sang suami ingin agar istrinya menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya, mendidik anak-anaknya di rumah. Dan saya katakan kepada ibu-ibu yang bekerja, bukan Islam melarang Anda bekerja, akan tetapi Anda diberikan oleh Allah 24 jam sehari semalam untuk menjadikan anak-anak Anda menjadi anak yang saleh. Untuk agar Anda melayani suami dengan sebaik-baiknya itu belum cukup. Bagaimana kalau seandainya Anda keluar rumah? Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari, coba orientasikan kehidupan akhirat. Kadang-kadang sebagian perempuan susah sekali diajak untuk mengingat akhirat. Hanya perkara-perkara dunia. Apalagi melihat teman-temannya, melihat kawan-kawannya di samping. Yang satu punya emas baru, yang satu punya tas baru, yang satu punya mobil baru. Ternyata suami yang satu yang punya mobil baru itu tukang makelar mobil. Ini ibu-ibu sadari, maka orientasikan, tujukan kehidupan kita untuk kehidupan akhirat. Niscaya kita akan menjadi sebaik-baik wanita karena mencontoh Asia radhiyallahu anha. Mudah-mudahan bermanfaat tentang kajian sebaik-baik wanita. Yang pertama tadi siapa Bu? Khadijah. Apa yang kita bisa contoh dari Khadijah? Siapa? Maryam ya? Maryam. Apa yang bisa kita contoh dari Maryam? Saya sengaja mengulang seperti ini biar menjadi ilmu. Ya, karena kita ini bukan pengajian biasa, tetapi kita kajian agar dapat ilmu, tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, enggak. Kadang-kadang kajian tematik begitu bahayanya, ya, tidak menetap ilmunya. Belum sampai keluar masjid sudah lupa, maka nggak jadi ilmu nantinya. Nah, sekarang yang pertama Maryam. Apa yang kita bisa contoh dari Maryam? Banyaknya ibadahnya. Yang kedua apa? Zuhud terhadap dunia. Yang ketiga apa? Menjaga kesucian. Jaga Bu anak-anak perempuan kita, wallahi. Jangan-jangan itu anak kita yang kata KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 62,27% anak-anak SMP dan SMA sudah pernah berhubungan badan. Jangan-jangan itu anak kita. Hati-hati. Ya, jaga kesucian mereka. Yang wanita yang kedua, sebaik-baik wanita yang patut kita contoh siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Apa yang bisa kita ambil dari seorang Khadijah? Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, wanita yang ketiga, sebaik-baik wanita adalah siapa? Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha. Apa yang kita bisa ambil dari seorang Fatimah? Menjaga kesuciannya, yaitu tidak memasukkan orang-orang yang tidak diizinkan
ke dalam rumah suaminya. Yang keempat, sebaik-baik wanita adalah siapa? Asia. Apa yang kita ambil pelajaran dari Asia? Dua hal. Yang pertama, teguh dalam mempertahankan apa? Akidah. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya punya waktu 2 menit. Perhatikan baik-baik sebelum masuk kepada pertanyaan. Mempertahankan akidah anak-anak kecil kita ini, yang jangan sampai diajari dengan akidah yang salah. Contoh, sang ibu mungkin ingin memacu, memotivasi anaknya agar belajar. Nak, belajar ya nak. Kalau nanti kamu ranking pertama nak, kamu minta apa saja dari ibu, apa saja nak akan ibu kasih. Emang ibunya Tuhan yang bisa ngasih apa saja? Ini ajaran yang keliru. Begitu juga tontonkan kepada anak-anak kita, lihat tontonan, ya. Seorang boneka punya teman, seorang manusia. Si temannya ini minta apa saja kepada boneka tersebut, diberikan. Baling-baling bambu. Subhanallah. Nanti ada lagi sinetron peri bersama dengan anak kecil perempuan. Si anak kecil yang perempuan ini minta apa saja kepada si perinya tersebut, maka dikabulkan. Memang si peri ini, meskipun kadang-kadang dalam sinetron tersebut terucapkan, ya Allah kami memohon ya Allah, ya meskipun pakai nama ya Allah, tetapi ini ya minta bantuan kepada peri termasuk sesuatu yang merusak akidah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, idza sa'alta fas'alillah, jika minta-mintalah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ibu-ibu, pertahankan akidah kita, akidah anak-anak kita. Yang kedua yang kita bisa contoh dari Asia apa? Tujuan hidup adalah hidup apa? Akhirat. Ya. Dan termasuk orang-orang yang tidak bertujuan hidup akhirat adalah ibu-ibu, saudari-saudari, para perempuan yang hanya memikirkan perkara dunia, dandanan, bulu mata, alis mata Nusantara, gerobak samudra, ya, kemudian kuku, manicure, pedicure, rambut, hair extension, sambungan rambut dan semisalnya, kemudian sepatu tumit tinggi, high heel dan semisalnya. Ini yang paling dia paham. Sedangkan baca Al-Quran tidak bisa, hafalan Al-Quran cuma yang paling hafal adalah 3 kul, tambah surat paling favorit Inna Ataina. Subhanallah. Puasa sunnah tidak pernah bangun malam, apalagi sudah itu ngorok lagi di samping suaminya. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari, coba perhatikan kehidupan beragama kita, lebih memperhatikan, lebih perhatian daripada hanya kehidupan duniawi kita. Wallahu a'lam. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu ada sebagai kamus berjalan, Bu, saya mau menghilangkan jerawat satu saya ini, di mana salonnya ya? Maka ditanya, ibu itu selalu yang ditanya. Kenapa? Karena dia yang paling paham tentang itu. Kamus berjalan tentang salon. Tapi kalau dilirik dari agamanya, nol. Maka jangan seperti itu. Ini contoh wanita-wanita yang tidak berorientasi kepada akhirat. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang pertama, mohon penjelasannya tentang syubhat yang mengatakan jilbab panjang hanya budaya Arab dan memakai cadar itu karena di Arab banyak debu. Terus bagaimana menghadapi orang yang masih awam jika kita tidak ingin bersalaman karena bukan mahram, tapi dianya yang tetap nyosor? Dua pertanyaan ini. Maka kalau seandainya jilbab disebut sebagai budaya Arab, Allah tidak akan menyebut dalam Al-Quran. Lihat di dalam surah An-Nur ayat 31, yudhilina alaihinna min jalabibihim, hendaklah para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Ya, kemudian kalau seandainya itu budaya Arab, cadar adalah budaya Arab, ataupun karena banyak debu, maka para sahabiat tidak memakai cadar kalau seandainya tidak berdebu. Tapi mereka tetap bercadar meskipun tidak ada debunya.
Wallahu alam. Adapun menghadapi orang awam yang tidak tahu hukum bersalaman dengan selain mahram itu adalah haram, maka jawabannya kita ucapkan dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun. Mohon maaf, saya tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram, selesai. Ya, tidak perlu juga diceramahi. Mohon maaf, ya, Rasulullah SAW bersabda, enggak perlu. Enggak perlu. Ya, ibu-ibu saudari-saudari, mau mengadakan pengajian, ya tidak perlu. Sama seperti kalau lagi ngajarin anak, waktu saya di Riau waktu itu kalau tidak salah, judul kajiannya adalah kekeliruan dalam mendidik anak. Ini menarik juga untuk dibahas. Mungkin nanti bisa minta kepada Ustadz Mukri, kekeliruan dalam mendidik anak. Habis itu saya bilang salah satu kekeliruan dalam mendidik anak adalah tidak mengajari anak perkara tauhid. Maka ada pertanyaan sampai kepada saya, Ustaz, bagaimana mengajari anak perkara tauhid? Perkara tauhid itu kan susah dipahami oleh sang anak. Iya benar, ngajari anak sesuai dengan apa yang dia pahami. Tidak perlu anakku, tauhid itu ada 3 ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Enggak perlu. Ya, tidak perlu seperti itu. Pahamkan dulu bahwasanya penciptanya adalah Allah, pengaturnya adalah Allah. Karenanya Allah lah yang paling berhak disembah. Jangan minta kepada sesuai dengan bahasa yang dia pahami. Tidak perlu terlalu tinggi. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang remaja putri. Bagaimana cara menjaga hati untuk seseorang yang halal, yang entah siapa dan di mana ia, dan bagaimana caranya mencintai segala sesuatu di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ini kalau seandainya ada laki-laki yang belum menikah, ini contoh-contoh pertanyaan yang ingin dinikahi. Ya. Maka jawabannya gampang. Anda wahai seorang perempuan yang belum menikah, ketika Anda ingin mencari calon laki-laki, cuma 2 syarat cari. Yang pertama yaitu yang baik agamanya, yang kedua baik budi pekertinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Artinya, jika telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian rela terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Kalau tidak dinikahkan, maka akan terjadi kegoncangan di muka bumi dan kerusakan yang merata. Hati-hati. Ya, ini maka pesan kepada yang bertanya khususnya dan kepada seluruh wanita muslimah, kalau ingin mencari calon suami, cari calon suami yang baik agamanya dan baik apa? Budi pekertinya. Dan juga ini pesan kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua sulit sekali menerima calon laki-laki. Misalkan ada calon laki-laki yang ingin melamar anak perempuannya. Belum duduk si anak laki-laki tersebut yang mau melamar tersebut sudah nanya, "Nah, Dek, kamu kerjanya apa?" Belum duduk, belum ditanya nama, "Kamu kerjanya apa?" Jadi orientasinya cuma dunia. Dan ingat ibu-ibu, saudari-saudari, terutama para orang tua, anak yang melamar, laki-laki yang melamar yang baik agama dan baik akhlaknya, anak perempuan kita yang itu nanti istri dia itu akan terjaga. Kenapa? Karena kalau suami soleh, kalau istrinya berbuat salah, tidak dizalimi ketika menghukum sang istri. Yang kedua, kalau istrinya menjadi hamba Allah yang salihah, menjadi istri seorang suami tadi menjadi istri yang salihah, maka sang suami akan sangat menghormati. Itu keutamaan suami yang saleh. Apabila sang istri melakukan kesalahan, tidak dizalimi, tetap mungkin diperingatkan tapi tidak menzalimi. Misalkan dipukul terlalu berlebihan, maka saya benci sekali suami yang sangat-sangat kasar terhadap istrinya. Sukanya nempeleng, sukanya menjabat, sukanya banting pintu, mengatain kata-kata kasar, mengumpat, sumpah serapah, keluar semua binatang-binatang buas yang ada di kebun binatang.
Ya, ini suami saya mau bawa ke terminal Samarinda, biar kelahi sama preman-preman sana. Subhanallah ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sangat-sangat penyayang terhadap istri-istrinya. Dan saya katakan di sini banyak suami dan ibu-ibu yang suaminya tidak hadir bilang pesan dari saya. Kemudian juga akhwat, saudari-saudari yang belum menikah, pesan dari saya kepada calon-calon suami Anda, bahwasanya termasuk sunnah Rasulullah punya panggilan sayang untuk istrinya. Minta Bu, mulai malam ini Rasul SAW memanggil Aisyah, ya Aisyah, ya Umairah, wahai Aisyah, wahai yang berpipi merah muda, wahai sayangku, wahai cintaku, apa saja pokoknya panggilan sayang. Habibati, sayangku, my lovely, apa saja minta sama suami ibu. Kalau seandainya tidak minta, beritahukan saya. Ini saya akan kajian di tempat yang lain, sepertinya waktunya tidak cukup ya. Dan saya sudah mengira memang kalau kajian asar itu tidak cukup, zuhur aja nggak cukup apalagi asar ya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.